Rumah Iblis. Misteri Rumah Iblis, bisikan dari balik kanvas. Kepindahan ke pelosok yang sunyi. Malam itu, gerimis tipis membasahi kaca depan mobil yang melaju membelah kegelapan hutan pedalaman. Bayo menatap lurus ke jalan setapak berbatu yang dipayungi pepohonan rindang. Di sampingnya, Maya, istrinya yang sedang hamil tua, mengelus perutnya dengan lembut sembari menatap keluar jendela. Keheningan di antara mereka hanya dipecahkan oleh deru mesin mobil dan suara tetesan air hujan yang menghantam atap kendaraan. "Masih jauh, Mas?" tanya Maya pelan. Suaranya terdengar lelah. "Bentar lagi, Maya, sebentar lagi kita sampai," jawab Bayo berusaha menenangkan. Sebagai seorang pegawai instansi swasta yang baru saja mendapat promosi sekaligus pemindahan tugas ke daerah terpencil, Bayo merasa rumah dinas yang disediakan oleh perusahaannya adalah kesempatan bagus bagi keluarga kecil mereka. Rumah itu luas, tenang, dan jauh dari kebisingan kota besar. Namun, ketika mobil akhirnya berhenti di pelataran rumah besar bergaya kolonial kuno tersebut, bulu kuduk Maya seketika berdiri. Rumah itu berdiri megah namun kusam, dikelilingi pagar besi berkarat. Dinding-dinding fisiknya ditutupi lumut tipis, dengan cat putih yang telah mengelupas di banyak tempat. Jendela-jendela berukuran besar dengan teralis tua tampak seperti mata hitam yang mengawasi kedatangan mereka. "Ini rumahnya?" gumam Maya ragu. "Iya, memang agak tua, tapi strukturnya masih sangat kokoh. Nanti kalau sudah disapu dan dirapikan, pasti terasa hangat," kata Bayo optimis sembari menurunkan barang-barang dari bagasi. Ketika kunci diputar pada lubang pintu kayu yang tebal, suara berderit keras menggema di dalam ruangan. Udara dingin dan aroma debu membumbung menyapa mereka. Suasana di dalam rumah itu tidak sekadar dingin akibat cuaca, melainkan terasa janggal, seolah ada tekanan udara tak kasat mata yang menindih dada. Jejak rahasia dan lukisan berdebu. Hari-hari pertama berlalu dengan kesibukan membersihkan rumah. Rumah tua itu terdiri dari 2 lantai dengan banyak kamar yang terbiar kosong. Di lantai 2, tepat di ujung koridor yang remang, terdapat satu ruangan dengan pintu kayu berukiran rumit yang terkunci rapat. Suatu sore, ketika Bayo sedang berada di luar untuk urusan pekerjaan kantor, Maya berjalan menyusuri koridor lantai atas. Langkah kakinya menimbulkan gema pelan pada lantai kayu yang rapuh. Saat melewati pintu ruangan yang terkunci itu, Maya mendengar suara samar, ketukan halus dari dalam dinding. Tuk, tuk, tuk. Maya tertegun, ia mendekatkan telinganya ke pintu kayu tersebut. Suara ketukan itu berhenti, berganti dengan helaan napas berat dan berbisik pelan yang tidak dapat ia pahami artinya. "Siapa di dalam?" panggil Maya dengan suara bergetar. Hening, tidak ada jawaban. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya, Maya mencoba memutar gagang pintu. Ternyata, engsel pintunya sudah cukup rapuh. Dengan sedikit dorongan kuat, pintu itu terbuka dengan deritan panjang. Di dalam ruangan berdebu itu, tidak ada jendela. Cahaya sore yang tersisa hanya masuk dari celah pintu. Di tengah ruangan, tertutup oleh kain linen tebal yang berdebu, berdiri sebuah lukisan berukuran besar di atas tiang kayu, easel. Maya mendekat dan perlahan menarik kain penutup tersebut. Di balik kain itu, terpampang sebuah lukisan kuno bergambar sesosok wanita bertubuh jenjang dengan gaun hitam kelam. Wajah wanita di dalam lukisan itu sangat pucat, matanya legam tanpa pupil, dan bibirnya tersenyum miring, sebuah senyuman yang menyiratkan kedengkian mendalam. Namun, yang membuat Maya terkejut hingga melangkah mundur adalah latar belakang lukisan tersebut, pemandangan rumah yang sedang mereka tempati sekarang, namun diselimuti kobaran api merah membara dan sosok-sosok hitam seperti iblis yang merayap di dindingnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah yang tidak diketahui, menghempaskan pintu ruangan hingga tertutup keras. "Bam!" Maya berteriak histeris. Kegelapan seketika mengurungnya di dalam kamar bersama lukisan tersebut. Dalam kegelapan itu, Maya merasa senyuman sosok dalam lukisan itu seolah bergerak, dan aroma amis darah bercampur bunga melati busuk mulai memenuhi ruangan.
Bayo menemukan Maya pingsan di depan pintu kamar terkunci tersebut beberapa jam kemudian. Ketika Maya terbangun dengan napas memburu dan menceritakan apa yang ia lihat, Bayo mencoba merasionalkan segalanya. "Kamu cuma kecapean, Maya. Ingat kata dokter, kondisi ibu hamil sering mengalami fluktuasi hormon dan halusinasi kalau terlalu stres," hibur Bayo sambil membelai rambut istrinya. Namun, gangguan supernatural di rumah itu tidak lagi bisa disembunyikan di bawah ketiak rasionalitas. Malam berikutnya, sekitar pukul 3 dini hari, Bayo terbangun karena suara bisikan halus di sudut kamar mereka. Ia membuka matanya dan melihat sosok Maya berdiri kaku di depan cermin rias besar. Maya sedang menyisir rambutnya yang terurai panjang dengan gerakan yang sangat lambat dan tidak alami. "Maya, kamu kenapa belum tidur?" tanya Bayo ragu. Sosok itu tidak menjawab. Gerakan jemarinya memutar sisir semakin cepat, hingga suara retakan kayu sisir terdengar jelas. Saat Bayo mendekat dan memegang bahunya, sosok itu berputar cepat. Wajah di depan Bayo bukanlah wajah Maya. Kulitnya membusuk dengan mata yang memancarkan kebencian murni. Sosok itu menyeringai lebar hingga sudut bibirnya merobek kulit pipinya, memperlihatkan deretan gigi hitam yang tajam. Bayo terperanjat jatuh ke lantai. Di saat yang sama, jeritan histeris Maya yang asli terdengar dari kamar mandi. Teror yang kian nyata. Bayo berlari cepat mendobrak pintu kamar mandi. Ia menemukan Maya terduduk di lantai mandi yang licin, sementara air keran mengalir deras berwarna merah pekat menyerupai darah segar. Di dinding keramik yang tertutup uap air, tergores tulisan berdarah. "Anak itu milik kami. Masa lalu yang kelam." Menyadari keselamatan istri dan calon anaknya terancam, Bayo mulai mencari tahu asal-usul rumah tua tersebut. Ia mendatangi seorang tetua desa setempat bernama Mbah Danu, yang tinggal di perbatasan hutan. Dengan wajah cemas dan mata yang redup dipenuhi rasa takut, Mbah Danu menceritakan sejarah berdarah rumah itu. Puluhan tahun lalu, rumah tersebut dimiliki oleh seorang tuan tanah yang menganut ajaran ilmu hitam. Untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya, ia menyerahkan jiwa seluruh keluarganya kepada iblis penunggu tanah tersebut melalui ritual tumbal. Sang wanita dalam lukisan itu adalah putri sulungnya yang dikorbankan secara kejam dan dijadikan wadah, host, bagi iblis utama. "Rumah itu tidak pernah kosong, Nak Bayo," ucap Mbah Danu dengan suara gemetar. "Rumah itu adalah tempat berkumpulnya para iblis yang haus akan jiwa dan darah bayi yang belum terlahir. Setiap ada keluarga baru yang mendiaminya, mereka akan perlahan-lahan merusak pikiran sang ibu hingga teror berdarah terulang kembali." "Bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" tanya Bayo dengan tubuh gemetar ketakutan. Lukisan di kamar terlarang itu adalah gerbangnya. Iblis itu terikat pada kanvas tersebut. Namun ingat, jika ritual penyerahan jiwa sudah dimulai, iblis tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan tumbal yang diinginkannya. Puncak hawa dingin dan penderitaan. Ketika Bayo kembali ke rumah, badai besar sedang melanda desa. Petir menyambar bertubi-tubi, memadamkan seluruh aliran listrik di rumah. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi kilatan petir yang sesekali menerobos jendela. Bayo memanggil nama istrinya dengan panik saat menyadari rumah dalam keadaan sepi mencekam. "Maya, Maya, kamu di mana?" Suara tangisan bayi bergema dari lantai atas, bercampur dengan tawa melengking yang memekakkan telinga. Bayo berlari menaiki tangga kayu dengan senter di tangannya. Cahaya remang senter menembus kegelapan lorong yang kini terasa memanjang tanpa ujung. Di depan pintu kamar terlarang yang kini terbuka lebar, tumpahan darah segar mengalir membentuk garis-garis simbol gaib di atas lantai. Di tengah ruangan, Maya berdiri dengan mata melotot tanpa ekspresi, memegang sebuah pisau dapur yang berkilat dihantam cahaya kilat. Di hadapan Maya, lukisan wanita bergaun hitam itu telah berubah. Gambar wanita dalam lukisan itu kini kosong, dan keluar dari dalam kanvas adalah sosok makhluk tinggi hitam dengan jemari berkuku panjang yang merayap di langit-langit kamar. "Maya, hentikan, jangan lakukan itu," teriak Bayo histeria, berusaha menerjang masuk. Namun, kekuatan tak kasat mata melempar Bayo hingga menghantam dinding dengan keras. Nafasnya tersengal,
dadanya terasa remuk. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok iblis tersebut merayap turun dari langit-langit, mendekati Maya dari belakang dan memeluk tubuh istrinya yang gemetar. Bisikan-bisikan gaib bergaung di seluruh sudut ruangan dalam bahasa kuno yang mengerikan. Bayo menyadari bahwa iblis itu sedang berusaha merasuki tubuh Maya sepenuhnya untuk mengambil janin dalam kandungannya. Perjuangan terakhir. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Bayo teringat pesan Mbah Danu. Lukisan itu adalah gerbang dan ikatannya. Bayo merangkak mendekati meja kayu tua tempat pemantik api dan minyak lampu berada. Tangan kirinya yang bersimbah darah meraih botol minyak, lalu melemparkannya ke arah kanvas lukisan iblis tersebut hingga minyak membasahi permukaan kain kuno itu. Sosok iblis yang merayap di dekat Maya seketika menoleh ke arah Bayo. Wajahnya yang hancur memancarkan kemarahan luar biasa, dan ia meraung keras hingga seluruh kaca jendela rumah pecah berkeping-keping. "Bayo, tolong aku!" Pingsan Maya terkulai di lantai, kesadarannya perlahan kembali di tengah cengkeraman iblis. Iblis itu melayang cepat menerjang Bayo untuk menghentikannya. Namun tepat sebelum cakar hitamnya merobek leher Bayo, Bayo menyalakan pemantik api dan melemparkannya ke arah lukisan yang telah disiram minyak. FWOSH. Dan melengking yang menyayat hati terdengar bukan hanya dari lukisan yang terbakar, melainkan dari seluruh dinding rumah yang seolah ikut merasakan siksaan api. Sosok iblis itu mengeliat dalam kobaran api gaib, tubuhnya perlahan hancur menjadi abu hitam yang beterbangan di udara. Bayo berlari memeluk Maya yang melemah dan menggendongnya keluar dari ruangan tersebut saat api mulai merembet melahap struktur kayu rumah tua itu. Sisa keraguan. Mereka berhasil keluar dari rumah dinas yang terbakar hebat di tengah derasnya hujan malam itu. Dari kejauhan, Bayo dan Maya menyaksikan rumah tua itu dilalap sihir api hingga tersisa puing-puing hitam yang hangus. Ambulans dan warga desa berdatangan menolong mereka. Maya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif bagi kandungan dan kesehatannya. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Bayo duduk di samping ranjang Maya. Dokter mengonfirmasi bahwa Maya dan bayi dalam kandungannya selamat tanpa cedera serius. Bayo bernapas lega, merasa teror mengerikan di rumah iblis telah berakhir selamanya bersama bakaran api malam itu. Maya perlahan membuka matanya. Ia menatap Bayo dengan senyuman lembut. "Terima kasih ya, Mas, sudah menyelamatkan aku dan anak kita," bisik Maya pelan. Bayo menggenggam jemari istrinya dengan hangat. "Semua sudah selesai, Maya. Kita tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi." Namun, ketika Bayo menunduk untuk mencium kening Maya, matanya tidak sengaja menatap cermin kecil yang ada di atas meja samping tempat tidur. Di dalam pantulan cermin itu, Bayo melihat dengan jelas, senyuman Maya di cermin bukanlah senyuman istrinya, melainkan senyuman miring nan jahat milik wanita bergaun hitam dari lukisan kuno tersebut, dan mata Maya di dalam pantulan cermin itu berwarna hitam pekat tanpa pupil. Teror itu ternyata belum berakhir. Ia hanya berpindah wadah.